Hi guys, welcome to my channel. Dan yap, seperti judulnya, hari ini kita bakalan bahas asumsi Haisu lagi. Dan kali ini gue pengen ngasih update terbaru mengenai hal yang sempat kita bahas bahkan 2 kali. Jadi kemarin kita sempat bahas mengenai ulang tahun seram yang kita curigain yang pegang kayak tuh Hein gitu, mengenai mulai dari ciri-cirinya dan sebagainya, terus juga ada suaranya gitu. Dan akhirnya kita bikin asumsi apakah Hein yang megang cake itu atau enggak. Dan kita juga sempat lagi bahas setelah Hein pulang dari Hawaii, itu kita dengar suara yang mirip banget orang yang teriak di video surprise ulang tahun yang seram update di Instagram feed-nya. Dan yap, kali ini gue datang lagi untuk ngasih kabar terbaru mengenai hal tersebut. Jadi melalui postingan seram kemarin di tanggal 31 Mei, jadi kita bisa menyimpulkan sih, ini kayaknya 99,9% sih, kalau yang megang cake itu ternyata bukan Hein, tapi adalah, gue sih baru ngeliat wajahnya ya, mungkin staff WJ juga, tapi gue jarang ngeliat atau apa, atau staff Snowdrop atau apa. Yang jelas ternyata bukan Hein. Jadi gue juga nemuin banyak yang berkomentar, tapi celananya beda kak, bajunya sama sih tapi celananya beda. Nah, kalian coba perhatiin lagi, ini sekali lagi cuman asumsi juga ya, terserah kalian mau percaya atau enggak. Yang jelas kalau gue yang ditanya, gue yakin 99,9% yang di Instastory seram itu, itulah orang yang megang cake waktu ulang tahun seram tahun lalu. Karena emang Instastory-nya, sekali lagi dia pun jelasin kalau itu Instastory waktu tahun lalu yang dia posting 30 Mei kemarin gitu ya. Dan banyak yang berpikir, kak nggak mungkin sih, karena kan warna celananya aja tuh beda gitu ya. Nah, yang di postingan di Instastory itu yang muka orangnya kelihatan, yang jelas bukan Hein, itu dia pakai celana hitam. Terus ada yang ngomong kalau kemarin tuh yang di feednya tuh dia tuh pakai celana coklat. Masa gitu tiba-tiba gonta-ganti celananya, kan kagak mungkin gitu. Nah, coba kalian perhatiin lagi, ternyata yang waktu di Instagram feed seram itu tuh lebih kebayangan guys daripada itu warna celana gitu. Jadi yang kita lihat selama ini ternyata bayangan, bukan warna celana. Kita tertipu setelah gue lihat, perhatiin jelas-jelas, iya ini bayangan, jadi bukan warna celana. Jadi orang yang megang kayak tuh ya, kalau gue ditanya ya yakin 99,9% itulah yang di Instastory seram, dan dia memang pakai celana hitam. Cuman karena bajunya tuh kelonggaran, jadi yang kita lihat itu, yang kita anggap selama ini sebagai celana, ternyata itu adalah bayangan. Coba kalian perhatiin lagi, dan mungkin untuk lebih jelasnya kalian bisa cek langsung di Instagram feed-nya seram supaya lebih jelas. Karena kalau di aku nih, kalian dari sini mungkin aja bisa buram sehingga nggak terlalu kelihatan itu bayangan atau enggak. Tapi kalau kalian gerakin itu kelihatan banget kok kalau misalnya itu tuh bayangan ternyata, bukan warna celana yang coklat selama ini. Jadi yang di Instastory seram itu aku yakin banget sih, kalau gue yang ditanya sekali lagi ya, tapi sekali lagi ini asumsi aku, tapi kalau gue ditanya, gue yakin 99,9% itu adalah orang yang megang kayak gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri seperti pembahasan kita sebelumnya, kalau yang cake ini itu adalah cake yang udah kayak langganan bagi Hein. Tapi aku nggak tahu juga Hein yang pesan atau enggak. Tapi yang jelas kita sempat bahas kalau adiknya pun pesan biasanya tuh di toko yang itu ya, bukan yang tempatnya Jisoo juga gitu, yang sempat kita bahas masalah cake 2 itu. Dan mungkin juga ada yang bertanya apakah ini Jisoo atau enggak. Kalau dari settingnya ini kan di lokasi syuting ya, jadi kalau pakai nail art kayak gini itu kayaknya nggak mungkin Jisoo sih, karena peran Yongro di situ nggak ada pakai nail art kayak gitu. Walaupun ya mungkin belum syuting pun kalau dia ke lokasi kayaknya nggak pakai nail art kayak gitu sih. Apalagi ya itu emang untuk syuting gitu, ribet lagi kalau dia harus buka nail artnya gitu ya. Kalau mungkin ada juga yang bertanya apakah itu
tangan Jisoo atau enggak. Nah sekarang mungkin jadi timbul pertanyaan, terus berarti selama ini Haein bener-bener nggak ada dong di situ kak? Kalau ditanya bener-bener nggak ada atau enggak, gue sih yakin ada 99,9%. Kalau yang megang kite itu kita nggak bisa bohongin diri kita sendiri ataupun memaksakan itu Haein setelah lihat instastory Serom sih. Gue yakin 99,9% itu adalah itu loh yang megang, bukan Haein. Tapi kalau mengenai keberadaan Haein, gue masih yakin 99,99% ada Haein di ruangan itu. Yang pertama ya, kita logikakan aja ya, itu di lokasi syuting. Adegan Haein sama Jisoo itu kebanyakan bareng. Nah, mereka ini juga pemeran utama berdua. Biasanya pasti ruang gantinya tuh deketan. Jadi ya sangat hal yang wajar kalau Haein ada di situ. Yang kedua, suara itu bener-bener nggak bisa bohong kalau misalnya itu bukan suara Haein. 축하합니다. 생일 축하합니다. Karena ciri khas Haein banget, seperti yang kita udah bahas di part sebelumnya, kita nggak usah terlalu bahas lagi ya. Tapi kalau kalian dengar itu udah sih kayak yakin banget itu Haein. Jadi gue sampai sekarang 99,9% masih yakin banget Haein ada di ruangan itu. Tapi bukan dia yang megang kite. Berarti salah ya yang asumsi awal yang mengira dia pegang kite. Itu gue nyatakan sorry, kayaknya kurang tepat. Ya namanya kita asumsikan. Sekali lagi gue juga ngomong kalau nggak selamanya asumsi gue benar. Yang bahkan gue juga sempat ngomong kalau Haein nggak ke Jeju, tiba-tiba si David ngasih kode jempol. Akhirnya gue berubah pikiran gitu. Namanya asumsi pasti akan berkembang juga seiring dengan perkembangan atau updatean terbaru dari mereka. Jadi gue juga berusaha akan update, walaupun itu kabar buruk sekalipun atau kabar baik, pasti gue juga akan sampaikan. Walaupun yang kabar baik bangetnya pasti gue bakalan keep. Intinya kayak gitu ya. Sekarang gue yang kayak mendetail banget bakalan gue keep. Kalaupun gue tayangin, gue akan coba ngasih kode aja ke kalian. Oke? Nah, apalagi yang masalah Blu-ray ya, itu nggak mungkin gue posting di sini. Jadi buat kalian yang mungkin penasaran tentang Blu-ray dan postingan-postingan yang bisa kalian lihat yang nggak terlihat, ada baiknya sekarang mending kalian kayak cari sharing Blu-ray, itu masih banyak kok yang buka. Dan ya yang jelas please yang udah gabung jangan di-share juga ke siapapun, kita keep sesama yang sharing itu aja untuk Blu-ray-nya, oke? Yap, kalau misalnya disuruh dengerin video Serom yang ini lagi, 생일 축하합니다. 어떻게 불어? 아. 생일 축하합니다. 어떻게 불어? 아. jadi sebenarnya kan yang ngerekam tuh staff perempuan ya. Terus ada Jisoo di pinggirnya, di samping yang ngerekam. Dan gue justru sekarang jadi mikir lagi setelah dengar itu video, Haein di samping Jisoo, ya enggak sih? Ini gue asumsi sekali lagi ya. Tapi setelah sadar, ya sih kayaknya yang kayak bagian teriak tuh di dekat yang megang cake. Terus Jisoo nih di dekat yang megang si kamera. Jadi kayak Jisoo sama Haein di tengah-tengah orang yang megang cake sama yang megang kamera. Coba deh kalian dengar lagi dengar lagi postingan si David waktu ulang tahun lalu. So ya, menurut kalian gimana? Sekali lagi ini cuma asumsi, dan kita harus juga belajar untuk nerima baik itu kabar buruk ataupun kabar baik, pastinya kita terima ya. Kalau misalnya emang ada updatean terbaru mengenai something yang ternyata asumsi kita salah nih atau kayak ya kurang tepat, is okay, kita harus legowo. Dan bukan berarti juga kalau itu asumsinya kayak kurang tepat, belum tentu juga yang lain akhirnya kurang tepat semua, nggak gitu juga. Tapi kita harus belajar nerima ya. Kita kalau emang ya ternyata kayak gini ya, ternyata ya is okay. Namanya kita berasumsi kan. Sekali lagi tidak semua asumsi gue juga benar, dan tidak semua juga asumsi kita benar, dan juga ya udah.
Menurut kalian gimana guys? So ya, demikian informasi terupdate mengenai ulang tahun seram kali ini. Dan yap, see you di next video. Thank you for watching, bye.